Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni. Kali ini kita akan coba membahas contoh soal menyelesaikan latihan yang berhubungan dengan circle dan line. Contoh soal yang akan kita kerjakan ada pada tampilan berikut ini. Dimana di sini dapat kita lihat ada dua buah lingkaran, di mana lingkaran pertama itu berradius 10 dan lingkaran kedua itu adalah radius 20, sedangkan jarak sumbu dari lingkaran kecil ke lingkaran besar itu adalah 50. Baiklah, untuk mengerjakannya silahkan kita klik circle atau kita ketik C, enter atau spasi, kemudian kita klik di sembarang tempat. Kemudian seperti tutorial kita sebelumnya, kalau dia radius 10 langsung aja kita isi 10, berarti jadinya nanti itu adalah diameter 20. Hal ini dapat kita lihat seperti ini diameter 20 jadinya. Kemudian kita buat garis bantu dengan cara mengklik line, kemudian kita klik di garis sumbu dan kita arahkan ke sebelah kanan, kemudian kita isi 50 jaraknya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat lingkaran 2 dengan radius 20. Kita ketik C spasi, kemudian kita arahkan kursornya, kemudian kita isi radius 20. Kemudian kita buat garis antara garis lingkaran 1 dengan lingkaran 2. Nah, kalau kita menggunakan perintah line, kemudian kita tarik garis langsung dari titik perpotongan ke titik perpotongan ini, kalau kita lihat di sini lingkarannya terjadi suatu perpotongan, sementara yang kita inginkan bukan seperti itu. Nah, maka untuk membuat seperti ini kita bisa menggunakan fasilitas line. Kita klik line, kemudian kita ketik tan, kita klik lingkaran besar, kemudian kita klik tan, ketik tan lagi, kemudian kita klik lingkaran kecil, sehingga dapat kita lihat di sini ini tidak terjadi perpotongan. Akan tetapi di sini antara lingkaran kecil dengan lingkaran besar itu terjadi, kalau kita istilahkan, ke garis singgung. Nah, maka yang di atas kita klik, kemudian kita hapus dengan cara mengetik ERS, kemudian kita lanjutkan dengan mengetik L, kemudian kita klik ketik tan, kita klik lingkaran besar, kemudian kita ketik tan, kita klik lingkaran kecil. Kemudian garis yang ada garis bantu tadi kita klik, kemudian kita hapus. Kemudian kita bisa memberi garis sumbu dengan mengklik anonet, kemudian center mark, kita klik lingkaran kecil, kita klik lingkaran besar, sehingga garis sumbu di antara dua buah lingkaran itu sudah kita buat. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi. Nah, pemberian dimensi ini radius, kita klik radius, kemudian kita klik lingkaran kecil, kita arahkan sebelah kiri luar. Kemudian kita klik lingkaran radius tadi, kita klik ini, kita arahkan keluar. Kemudian kita klik dimensi linear, kemudian kita klik garis sumbu ini dan garis sumbu lingkaran besar, kita arahkan keluar. Sehingga gambar pertama sudah selesai dan sesuai dengan contoh gambar yang ada di samping ini. Kemudian kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa buah lingkaran. Nah, maka kita selesaikan dengan cara seperti tutorial sebelumnya. Circle ini sendiri, ini ada center radius, center diameter, ada 2 point, ada 3 point, ada tangen-tangen radius, ada tangen-tangen. Nah, maka salah satu fasilitas yang ada di sini akan kita gunakan untuk menggambar beberapa buah lingkaran. Nah, kita awali dengan cara mengklik circle, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita beri diameter 80. Kalau diameter 80 berarti kita isi 40, sehingga jadinya nanti adalah diameter 80. Kemudian kita buat lingkaran
kecil, yang mana dimensi di sini adalah radius 16, dengan cara diklik C, enter, kemudian kita klik 2 point, kemudian kita arahkan kursor kita ke sebelah kiri, kemudian kita arahkan ke kanan, kemudian kita isi diameter berapa. Lantaran dia radius 16, maka diameternya menjadi 32. Kita lanjutkan lagi, kita klik 2 point, kita klik di bagian bawah dan kita arahkan ke atas dan kita isi 32. Kemudian kita lanjutkan mengklik 2 point, kita arahkan kursor kita ke arah kiri, kemudian kita isi 32. Begitu. Kemudian kita klik 2 point, kita arahkan ke bawah, kemudian kita isi 32. Maka 4 buah lingkaran dengan radius 16 atau diameter 32 itu sudah selesai kita buat. Kalau kita lihat di sini, ini ada lingkaran kecil yang berada di posisi tengah, di mana di sini tidak ada yang memberikan dimensi, dikarenakan lingkaran ini akan menyinggung 4 buah lingkaran yang ada. Maka kita buatlah dimensinya C, enter, kemudian kita klik di center dari lingkaran besar, kemudian kita arahkan ke sebelah kiri. Maka lingkaran kecil itu akan berhubungan ke 4 buah lingkaran. Bisa kita kerjakan dengan menggunakan fasilitas tangen. Nah, kita misalkan ini kita hapuskan, kemudian kita klik di sini tangen. Kita klik lingkaran 1, kita klik lingkaran 2, kita klik lingkaran 3, sehingga lingkaran akan terbentuk menyinggung 3 buah lingkaran yang kita klik tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian radius 6, di mana radius 6 ini berada di dalam lingkaran besar, di mana senternya itu menyesuaikan dengan diameter ini lingkaran di bagian tengah. Nah, caranya kita ketik C, kemudian kita enter, kita arahkan kursor kita ke arah tengah sini, kemudian kita isi diameter 48, berarti dia radius 24. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat radius 6, lingkaran kecil yang ada di bagian dalam lingkaran menengah. Nah, dengan cara mengklik C, enter, kemudian kita cari titik perpotongannya di sini, kemudian kita isi 6. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan ke 4 buah lingkaran dengan radius 6. Nah, di sini kita isi 6, kemudian kita lanjutkan di sini 6. Kemudian kita lanjutkan pemberian dimensi dan dilanjutkan dengan pemberian garis sumbu dengan mengklik anonet tadi. Kita klik di sini, kemudian kita klik lingkaran besar, maka garis sumbu untuk garis besar itu sudah keluar. Nah, kemudian kita lanjutkan pemberian dimensi, di mana dimensi di sini adalah radius. Kita lihat di sini ini adalah radius 16. Kemudian kita lanjutkan di mana lingkaran kecil ini adalah radius 6. Kemudian kita klik lagi radius ini dengan mengklik lingkaran besar, itu adalah radius 40 atau diameter 80. Di sini dia minta diameter, maka kita ganti dalam bentuk diameter. Kita klik lingkaran besar, kemudian di sini ada garis bantu. Garis bantu atau garis putus-putus tepatnya. Kita klik, kemudian kita klik lingkaran ini. Untuk merubah garis lingkaran dengan diameter 48 supaya putus-putus, kita klik lingkaran, kemudian di sini kita pilihlah garis yang putus-putus. Nah, di sini ada garis putus-putus atau garis center kalau di sini. Di sini tidak nampak terlihat. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan lingkaran dengan diameter 48, itu adalah garis putus-putus. Dengan cara kita klik lingkaran diameter 48, kemudian kita klik pemilihan garis yang ada di sini, kita order. Kemudian di sini kalau tidak ada garis yang kita inginkan, bisa kita keluarkan dengan cara mengklik load. Kemudian di sini banyak pilihan tergantung yang kita inginkan. Nah, di sini saya menginginkan ISO dash space. Kemudian kita oke kan.
kemudian kita klik di sini ISO 03W100. Nah, kemudian kita oke kan. Di sini tidak terjadi perubahan. Nah, untuk merubahnya terjadi perubahan, di sini kita klik, kemudian kita klik ini. Akhirnya berubah garis dengan diameter 48. Cuman di sini muncul permasalahan di mana garisnya di sini garis putus-putusnya terlalu berjarak. Nah, untuk memperbaiki ini bisa kita klik lingkaran 48, kemudian kita klik properties, kemudian kita perkecil ini. Perkecil menjadi 0,8. Makin berjarak, kemudian kita ganti 0,3. Masih berjarak juga, kita misalkan 0,2. Nah, maka dapat kita lihat lingkaran dengan diameter 48 tadi itu sudah membuat garis putus-putus. Nah, maka gambar yang kita buat ini telah selesai dan sesuai dengan gambar panduan. Baiklah, sekian tutorial latihan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kawan-kawan semua. Terima kasih, jangan lupa like. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada yang perlu diperbaiki silahkan diberi review atau komen. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.